panas. Jadi yang benar Nabi Isa lahir di musim panas bukan di musim dingin. Adapun tanggal 25 Desember adalah musim apa? Musim dingin. Taib. Dan ini juga pelajaran bagi kita. Allah mengatakan wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alayki rutuban janiyya. Wahai Maryam, goyangkanlah akar pohon korma. Niscaya akan turun korma-korma yang masih muda, masih rutab ya. Saya tanya sama antum, Maryam dalam kondisi lemah, dalam kondisi mau melahirkan, kesakitan yang amat parah, kalau dia goyang akar pohon, pohonnya goyang atau tidak? Enggak, antum aja yang goyang enggak akan goyang, percaya aja. Kalau antum pergi ke Madinah, antum pergi ke pohon korma, antum goyang bawah, ente yang goyang. Pohonnya enggak goyang. Pohonnya enggak goyang. Kalau mau goyang dari atas mungkin, kalau dari bawah mau goyang enggak mungkin. Apalagi Maryam dalam kondisi sangat parah, sakit, akan melahirkan, enggak mungkin dia bisa goyang pohon. Tetapi Allah menyuruh Maryam untuk melakukan sebab. Yang penting ada usaha. Hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terkadang kita melakukan sebab kecil, hasil di luar daripada yang kita persangkakan. Kenapa? Karena Allah yang mengatur. Yang penting Anda mencari sebab. Anda mencari sebab, Anda melakukan ikhtiar kalau istilah kita. Tapi akhirnya Maryam makan, kemudian air mengalir, dia bisa minum dari air tersebut, lahirlah anaknya, sendirian dia melahirkan anaknya. Bagaimana sedihnya apa? Maryam. Ujian bagi Maryam, wanita yang sangat soleha, ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Maka Allah berkata, "Fakuli washrobi wa qarri aina." Wahai Maryam, makanlah buah korma tersebut, minumlah dari sungai tersebut, wa qarri aina, bahagialah engkau, senanglah engkau. Ya, hilang kesulitan yang dia hadapi. Dia lihat anaknya yang dia cintai lahir ya, tanpa ayah. Kemudian kata Allah, "Fa imma tarawinna minal basyari ahadan." Kalau kau melihat seorang manusia, faquli inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yawma insiya. Kalau kau ketemu seorang, katakan saya telah bernadar kepada Allah, aku tidak mau bicara sama siapapun. Jadi Allah suruh Maryam bernadar untuk tidak usah berbicara. Kenapa? Karena percuma Maryam berbicara. Maka Allah sudah tenang, Maryam tenang, sudah enggak usah ngomong. Kata Allah seakan-akan demikian. Kamu enggak usah ngomong wahai Maryam. Tidak mungkin kau bisa jelaskan keanehan ini kepada masyarakat. Akal mereka tidak akan bisa terima, nalar mereka tidak akan bisa terima. Ya penting kamu enggak usah ngomong. Bukan tugasmu untuk menjelaskan, karena enggak mungkin kau bisa menjelaskan. Maka Allah memerintahkan Maryam untuk diam. Terkadang kita ada suatu masalah, kita mau jelaskan orang tidak bisa terima. Ya sudah enggak usah dijelaskan. Diam saja. Apalagi kasus seperti Maryam binti Imran. Kemudian Allah menjelaskan bagaimana ujian yang dihadapi oleh Maryam. Fa'atat bihi qaumaha tahmilu. Maka dia pun setelah melahirkan Nabi Isa, dia susui Nabi Isa, si kecil Nabi Isa alaihissalam, kemudian dia bawa pulang kampung. Subhanallah, heboh ya. Ini Maryam yang dikenal sebagai wanita soleha yang mengkhidmahkan dirinya kepada Masjidil Aqsa, yang tidak pernah berkenalan dengan seorang lelaki pun, yang tidak pernah tersentuh oleh seorang lelaki pun, yang selama ini menghilang, kita kira dia beribadah, ternyata dia berzina. Ujian berat dihadapi oleh Maryam. Maka dia pun bawa anaknya, tahmilu, dia gendong. Orang-orang mulai mengingkari. Qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariya. Wahai Maryam, sungguh kau telah melakukan kemungkaran yang sangat besar. Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiyah. Kok bisa kau seperti ini wahai saudarinya Harun? Ya, bisa jadi Maryam punya saudara namanya Harun ya. Bukan Nabi Harun ya. Nabi Harun ya, bukan tinggal di zaman Maryam ya. Maryam jauh setelah Nabi Harun ya. Tetapi mereka Bani Israel dahulu menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama para nabi ya. Jadi ada yang menyangka, Ustaz, apakah Maryam saudaranya Nabi Harun? Tidak ya. Nabi Harun saudaranya Nabi Musa. Maryam jauh sekali di bawah itu ya. Zamannya sangat jauh. Tetapi mereka Bani Israel menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama para nabi. Maka mereka berkata, "Ya ukhta Harun, wahai saudarinya Harun. Kenapa kok bisa demikian? Makana abuki imra'asau, ayahmu bukan orang buruk. Wa makanat ummuki baghiyah, ibumu juga bukan pezina. Kok kamu bisa begini? Kamu nurunin siapa? Dari mana bisa seperti ini?" Jelas bapaknya siapa? Imran. Bapaknya Imran, pemimpin para pendeta. Ibunya wanita soleha, dikenal oleh masyarakat. Bagaimana kamu bisa demikian? Ini dalil bahwasanya menguatkan pada umumnya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Itu pepatah orang Indonesia, dan itu ada benarnya.
Karena anak-anak tumbuh berkembang dengan didikan orang tua dan pengaruh orang tua sangat besar. Kata Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuwahidanihi au yunassiranihi au yumajisanihi. Setiap anak dilahirkan dalam kondisi fitrah, kedua orang tuanya lah yang merubah dia menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Pengaruh orang tua sangat besar. Kalau orang tua di rumah sering bohong, anaknya jadi nanti suka tukang bohong. Kalau orang tua di rumah sering angkat suara teriak-teriak, anaknya juga putrinya nanti kalau seorang wanita di rumah suka teriak-teriak sama suaminya, nanti putrinya juga suka teriak-teriak sama suaminya. Kalau bapaknya pelit, anaknya juga pelit. Ini pada umumnya, namun tidak harus demikian. Namun pada umumnya demikian, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau pepatah Arab mengatakan faman syabaha abahu fama zalam. Barang siapa yang mirip dengan bapaknya, maka dia tidak berbuat zalim. Wajar kalau dia mirip dengan bapaknya. Ya. Ada anak saya cerita sama saya, dia gibahi temannya. Abi, teman saya pelit sekali Abi. Dalam hati saya tahu bapaknya juga pelit sama. Tapi saya tidak jawab begitu sama anak saya. Jadi akhlak anak tidak jauh dari akhlak orang tua. Ini pada umumnya, namun tidak selalu demikian. Ya. Oleh karenanya, Maryam tidak bisa menjawab. Mereka tanya, kenapa bisa punya anak? Ayo Maryam, kenapa bisa punya anak? Allah sudah bilang jangan ngomong. Kamu sudah bernazar tidak akan bicara sama siapapun. Tidak ada cara lain. Maryam fa asyarat ilaih. Maryam bilang, tanya anak saya. Asyarat ilaih. Dia tidak ngomong tapi dia mengisyaratkan agar kalian bertanya kepada putraku Nabi Isa. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Kata mereka, wahai Maryam, jangan aneh-aneh. Gimana kita bisa ngomong sama anak kecil masih disusuin? Jadi Maryam sudah aneh, sekarang jadi kayak begini, suruh ngomong sama anak kecil. Bayangkan ya, kalau kita mungkin stres kayak begini, Maryam yang Allah uji dia, Allah tahu dia mampu untuk menghadapi ujian. Saking beratnya ujian sampai-sampai tadi kita sebutkan dia berangan-angan sudah meninggal sebelum datang ujian ini. Karena dia khawatir tidak bisa menghadapi ujian yang berat, perkataan manusia, omongan manusia tentang harga dirinya. Akhirnya mereka berkata, bagaimana kami bisa ngomong sama anak yang masih engkau susui, masih kau gendong? Tiba-tiba Nabi Isa berkata, ngomong Nabi Isa, qala inni abdullah, sungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Allah telah berikan kepadaku Injil dan Allah akan menjadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada, yaitu aku akan mengajarkan ilmu dimanapun aku berada. Nabi Isa adalah seorang guru, di mana saja dia mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya. Dimanapun dia berada dia berkah. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah telah mewasiatkan kepadaku, memerintahkan aku untuk salat dan untuk bayar zakat selama aku masih hidup. Wa barram bi walidati, dan Allah telah memerintahkan aku untuk berbakti kepada ibundaku ini. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah tidak menjadikan aku seorang yang sombong, ya, orang yang angkuh dan orang yang sengsara. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya, dan keselamatan akan aku rasakan tatkala aku lahir, tatkala aku meninggal, dan tatkala aku dibangkitkan. Benar, Nabi Isa mendapat keselamatan tatkala dia lahir. Dia tidak diganggu. Jadi semua anak diganggu setan sehingga menangis, Nabi Isa lahir dalam kondisi tidak menangis. Karena ibunya, istrinya Imran, neneknya Nabi Isa pernah berdoa, inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku minta perlindungan kepada Engkau agar setan tidak mengganggu putriku Imran dan agar tidak mengganggu keturunannya. Itu Nabi Isa alaihissalam. Baik. Setelah itu, apakah Nabi Isa berbicara terus? Jawabannya tidak. Menurut pendapat ulama, Nabi Isa cuma ngomong sebentar saja untuk menghilangkan tuduhan kepada Maryam bahwasanya dia seorang wanita pezina. Maka Allah menjadikan Nabi Isa bisa berbicara. Oleh karena Nabi Isa, menurut pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, ya, dipilih oleh Syaukani dan yang lainnya, Nabi Isa bukan menjadi seorang nabi sejak kecil. Keberadaan dia bisa ngomong bukan menjadikan dia nabi sejak kecil. Kalau dia jadi nabi, dia sudah berdakwah masih kecil kan susah kan? Sudah. Innal hamdalillah nahmadu. Masih kecil repot. Enggak. Jadi dia bisa ngomong itu hanya untuk menghilangkan tuduhan. Setelah itu dia kembali normal sebagai anak yang biasa sampai akhirnya tumbuh dan berkembang menjadi orang dewasa, baru dia diangkat menjadi seorang nabi. Makanya dia mengatakan wa ja'alani nabiyyan, aku dijadikan nabi. Atani alkitab, aku diberikan Injil, padahal belum ada Injilnya.
Maksudnya dia mengatakan, wahai kaumku, aku akan diangkat menjadi nabi. Aku akan diberikan Injil oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku akan dijadikan berkah oleh Allah sehingga mengajari masyarakat dimanapun aku berada. Dan ini antara mukjizat Nabi Isa yang kata para ulama tidak terdapat dalam Injil. Saya belum cek tapi saya baca tadi pernyataan ulama di antara Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, Nabi Isa berbicara sejak kecil itu tidak terdapat dalam Injil. Ini menunjukkan bagaimana Quran memuliakan Nabi Isa lebih daripada Injil. Lebih daripada Injil. Kemudian Allah sering berkata dalam Al-Quran, Ya Isa bin Maryam, Ya Isa bin Maryam, wahai Isa putri Maryam, wahai Isa putra Maryam, wahai Isa putra Maryam.